Fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Syurkati pada tahun 1913 di Solo mengenai bolehnya wanita dari golongan Sayyid menikah dengan pria non-Sayyid telah membuat kelompok Arab Hadrami di Indonesia ini terpecah. Oh iya, bagi Sobat Info Nusa yang belum menonton bagian pertama dari video ini, sebaiknya ditonton dulu ya, biar Sobat bisa tetap tersambung dengan tema yang sedang kita bahas ini. Kalau udah, yuk kita lanjut. Masih menyadur dari antimateri.com, kelompok Arab Hadrami dari golongan Sayyid yang banyak bergabung dengan organisasi Jamiat Khair menganggap fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Syurkati itu bertentangan dengan fatwa sebagian ulama dari golongan Sayyid di wilayah asal mereka, yaitu Hadramaut. Menurut mereka, bangsa Arab adalah bangsa yang lebih unggul dari bangsa lainnya. Ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa bangsa Arab lebih unggul daripada non-Arab. Dan di antara bangsa Arab, suku Quraisy-lah yang paling dimuliakan. Dan di antara suku Quraisy, Bani Hashim-lah yang paling tinggi. Dan di antara Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad-lah yang paling utama. Arab Hadrami golongan Sayyid ini juga seringkali mengutip hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir. Hadis itu berbunyi, membenci Bani Hashim dan Ansor adalah kufur, dan membenci orang Arab adalah nifaq. Sedangkan Syekh Syurkati beranggapan bahwa fatwanya tentang menolak pernikahan antara sesama golongan Sayyid atau kafa'ah nasab didasarkan pada landasan bahwa agama Islam sama sekali tidak menerapkan rasialisme dan superioritas kesukuan dalam pernikahan. Menurut Syekh Syurkati, orang Arab tidak lebih tinggi derajatnya daripada orang non-Arab. Hal ini didasarkan pada Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13, di mana dikatakan bahwa manusia itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang bertakwa. Selain itu juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa derajat manusia itu setara seperti gerigi sisir. Pendapat Syekh Syurkati ini sesuai dengan pendapat Sayyid Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Al-Shan'ani, seorang ulama besar yang hidup di abad 17 hingga 18. Ia menyatakan bahwa tradisi kafa'ah syarifah bermula dari Imam Al-Mutawakkil Ahmad bin Sulaiman pada tahun 1138 hingga 1170 Masehi yang mengharamkan wanita Fatimah dengan selain lelaki Fatimah. Menurut Al-Shan'ani, larangan tersebut tidak ada landasannya, dan tidaklah Imam Mazhab Al-Hadi alaihi salam melarangnya. Akibat dari perdebatan ini, Arab Hadrami kemudian terpecah menjadi dua kelompok besar. Pertama, yang mendukung fatwa Syekh Syurkati yang di kemudian hari banyak bergabung dengan organisasi Al-Irsyad. Dan yang kedua, adalah kelompok yang menolak fatwa Syekh Syurkati yang kebanyakan berasal dari anggota Jamiat Khair. Dua kutub Arab Hadrami ini kemudian dikenal dengan Al-Irsyadi dan Al-Alawi. Selanjutnya, marilah kita kupas. Kenapa justifikasi eksklusif terhadap kelompok Arab Hadrami ini mati-matian dipertahankan? Dan kenapa pula kelompok Arab Hadrami ini masih saja mempraktikkan tradisi pelarangan pernikahan terhadap wanita Sayyid dengan pria non-Sayyid? Kita akan coba jawab bahwa eksklusifnya kelompok Arab Hadrami dan adanya larangan pernikahan terhadap wanita Sayyid dengan pria non-Sayyid sejatinya hanyalah tradisi historis yang tidak ada hubungannya dengan dalil yang terkandung dalam agama Islam. Sedikitnya ada 3 hal yang akan menyebabkan eksklusif Arab Hadrami dan adanya larangan pernikahan antara syarifah dengan pria non-Sayyid. Pertama, masyarakat Indonesia pada umumnya dibangun atas dasar feodalisme yang kuat, yang mana status sosial seseorang lebih banyak menentukan posisinya di dalam masyarakat.
Demikian pula dengan gelar Sayyid yang pada masa kolonial Belanda menempati posisi yang sangat dihormati oleh masyarakat. Lebih-lebih ketika Belanda memperlakukan hukum yang didasarkan pada latar belakang ras penduduknya, yaitu 1. Kelompok Eropa sebagai kelompok tertinggi. 2. Timur asing, diantaranya Cina, Arab, dan India sebagai kelompok tertinggi kedua. Dan yang terendah ialah kelompok pribumi. Sederhananya, mana ada orang yang tadinya berada pada posisi teratas dalam hierarki sosial, kemudian mau berubah untuk berada pada posisi terbawah. Kedua, eksklusivisme kaum Arab di Indonesia sangat berkenaan erat dengan konstruksi ide yang rasis yang dibangun oleh kolonialisme Eropa di Yaman. Yang seperti kita ketahui bersama, Arab Hadrami di Indonesia ini banyak berasal dari Yaman. Inggris adalah bangsa Eropa yang menjajah Yaman. Di Yaman, Inggris menanamkan ide bahwa bangsa kulit putih lebih tinggi daripada bangsa berkulit gelap. Bangsa Eropa meyakini ada 3 kategori bangsa dalam dunia ini. Pertama, beradab. Kedua, barbar. Dan ketiga, biadab. Bangsa non-Eropa dikategorikan dalam kelompok yang kedua dan ketiga. Bahkan, mereka meyakini semakin gelap kulit seorang bangsa, maka ia termasuk kategori ras yang paling biadab. Kategori inilah yang dibawa oleh Arab Hadrami yang datang saat Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa yang bernama Belanda. Warga pribumi yang berkulit gelap dianggap sebagai warga kelas paling rendah. Lebih-lebih warga Arab beserta India dan Cina ditempatkan sebagai bangsa kelas 2 oleh Belanda. Dan yang ketiga, menurut Muhammad Hashim As-Saghaf, justifikasi eksklusif Arab Hadrami dan pelarangan pernikahan wanita syarifah dengan pria non-sayyid ini tidak jelas asal-usulnya. Hanya saja, ia menduga kalau hal itu terjadi ketika terjadi permusuhan antara kelompok sayyid dengan kelompok khawarij. Dalam konteks konflik, demi alasan agama dan juga keamanan, kelompok Alawiyin terpaksa melakukan pernikahan terhadap sesama anggota kelompoknya. Demikian penjelasan singkat kenapa kelompok Arab di Indonesia seringkali bersifat eksklusif dan sebagian juga melarang anak putrinya menikah dengan pria non-Arab. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita dan tentunya bisa lebih arif dalam memandang segala perbedaan. Tetap kalem dan santuy ya guys.